Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mbah Gojol. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang nonton selalu diberikan kesehatan ya. Oke, em, pada kesempatan kali ini gue bakalan sharing mengenai activity dan fragment ya. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Kalau suka di like aja. Karena di channel ini gue bakalan sering-sering sharing mengenai programming Android ya. Oke, kita langsung aja mulai teman-teman. Em, sebelum sebelum teman-teman kita masuk ke dalam activity dan fragment. Nah, di sini gue bakalan nunjukin dulu apa yang bakalan kita dapat ya dari video ini. Jadi goal dari materi ini nanti teman-teman bakalan paham mengenai activity, teman-teman bakalan paham mengenai fragment, kemudian teman-teman paham perbedaannya, kemudian juga teman-teman bakalan paham juga life cycle dari keduanya, kemudian apa ini? Paham apa itu cinta? Ini salah ya. Ini kayaknya belum gua replace nih. Iya, yang terakhir adalah teman-teman bakalan paham ya kapan kita menggunakan fragment, kapan kita menggunakan activity. Oke. Ya, cukup sampai di sini teman-teman. Kita langsung mulai aja ke materi aslinya ya. Jadi, apa itu activity? Jadi, activity adalah sebuah komponen yang ada di Android, fungsinya untuk menampilkan sebuah UI yang ada di aplikasi kita. Gitu. Nah, biasanya diletakkan pada set content view tuh, layout kita kan. Gitu ya. Ketika ketika kita bikin sebuah project, nah itu kan otomatis nanti source code kita atau project kita itu bakalan nge-generate sebuah activity ya, namanya main activity, ya kan? Layoutnya juga generate satu tuh, ya kan? Dan kalau kita perhatikan di bagian method onCreate, di situ dia ada set content view-nya. Nah, itu adalah activity. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke fragment ya. Nah, apa itu fragment? Jadi fragment ini sebenarnya sama kayak activity, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau si fragment ini dia nggak bakal bisa tampil kalau misalnya nggak ada activity, gitu. Jadi dia nggak bakal bisa nampilin UI-nya nih kalau misalnya di project kita itu nggak ada activity. Ya minimal satu activity aja baru kita bisa menampilkan fragmentnya. Begitu. Bingung? Oke, kalau bingung, di sini gue punya analogi. Teman-teman coba perhatikan gambar yang ada di sini ya. Ini adalah gambar apa? Iya, betul teman-teman. Ini adalah gambar sebuah bingkai. Bingkainya tidak ada fotonya, ya kan? Bingkainya kosong aja. Nah, bingkai ini disebut dengan activity. Oke, katakanlah ini sebuah activity yang tidak ada UI-nya, gitu ya. Sebuah activity yang tidak ada UI-nya. Em, Kemudian fragmennya itu apa? Fragmennya adalah fotonya, gitu. Oke. Jadi gini teman-teman, kita punya sebuah foto, misalnya katakanlah kita wisuda gitu kan, pasti kan ada fotonya tuh, ya kan? Nah fotonya kita mau tempelin di tembok. Apa yang kita lakukan? Ya kali kita langsung beli lem, terus lemnya kita langsung ke fotonya, habis itu kita tempelin ke tembok, kan nggak mungkin kan? Tentunya kita harus punya bingkai, fotonya kita masukin ke bingkai, ya kan? Terus kita tempel di tembok gitu kan, kita cantolin di tembok kayak gitu kan. Nah, si fotonya itu adalah fragmennya. Bingkainya, tempat wadah untuk menampilkannya itu adalah disebut activity, gitu ya. Jadi suatu saat kita mau ubah UI-nya nih, kita mau ubah dari fragmen satu ke fragmen 2, ya udah kita ubah fragmennya aja, fotonya aja yang kita ubah. Bingkainya tetap activity, bingkainya tetap sama, tapi fotonya bisa berubah-ubah, bisa dinamis fotonya. Gitu. Paham ya sampai sini teman-teman? Oke, semoga paham ya teman-teman. Ya,
Kita akan lanjut teman-teman. Jadi ada pertanyaan nih. Kapan sih kita menggunakan fragment? Iya kan? Kalau kan tadi kan kita udah lihat nih, fragment sama activity itu sama. Gitu kan? Bedanya cuman si fragment ini dia nggak bisa nampilin fotonya tanpa ada activity atau tanpa ada bingkai. Nah, berarti ada pertanyaan nih, kapan kita menggunakan fragment? Oke. Jawabannya ada di sini teman-teman. Jadi kita menggunakan fragment kalau kita butuh sesuatu UI yang dinamis. Contohnya apa? Contohnya seperti dialog alert, dialog fragment, ya kan? Kemudian bottom sheet. Bottom sheet itu yang kayak gimana sih? Nah, bottom sheet itu teman-teman coba buka Gojek ya. Buka Gojek terus pilih salah satu menu lah, menu apa gitu, menu kesehatan atau menu isi pulsa atau apa gitu. Nanti kan menunya keluar tuh dari bawah. Set, ya kan? Keluar dari bawah, bisa dia setengah dari layar, bisa juga full. Nah, itu dia menggunakan bottom sheet. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan di menu halaman utama kan dia ada Gojek Service. Nah, ketika diklik Gojek Service, muncul tuh dari bawah bottom sheet. Isinya itu adalah service-service yang dimiliki oleh Gojek. Gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian intro slider. Nah, apa sih intro slider di sini sebenarnya ada ya. Nah, jadi intro slider aja, intro slider itu dia ya intro slider gitu. Sebuah aplikasi ya. Informasi menampilkan informasi dari aplikasi. Contohnya kayak tutorial dari aplikasi ini, kegunaan dari aplikasi ini, manfaat dari aplikasi ini gitu. Dan biasanya ini ditaruh di halaman setelah splash screen baru dia ke intro slider. Itu yang bisa di slide ke kiri, bisa di slide ke kanan gitu. Terus ada apa tuh? Ada bulat-bulatnya ya. Ada bulat-bulatnya yang menandakan kita ada di posisi yang keberapa gitu. Itu ya intro slider. Em, Kemudian lanjut apalagi. Nah, tampilan yang ada tabnya. Tampilan yang ada tabnya kayak gimana? Tampilan yang ada tabnya itu kayak aplikasi WA. Teman-teman kalau buka WA pasti dia ada 4 tab ya. Di sini cuma ada 3 ya. Tapi aslinya ada 4 tab. Itu ada kamera ya kan. Terus ada chat, ada call. Ya udah gitu. Ada kamera, ada chat, ada grup. Sorry, grup nggak ada ya. Grup nggak ada. Terus ada call gitu. Jadi ada 4 tab. Nah, masing-masing dari 4 tab kan dia punya halaman yang berbeda atau tampilan yang berbeda gitu kan. Nah, dia menggunakan fragment. Jadi masing-masing tab itu dia punya fragmentnya masing-masing, tampilannya masing-masing. Gitu. Oh, ada foto, chat, status, call ya. Kalau yang aslinya ya. Kalau yang GB-an, GB-an bisa ada banyak. Oke, lupakan. Ya, eh tapi kalau teman-teman tertarik sama WAGB, gue ada bikin video juga tuh. Nah, klik aja linknya di atas. Ya, kita lanjut. Em, Apalagi sih selain tiga ini gitu. Selain tadi kita bahas bottom sheet, intro shelder, habis itu tab gitu kan. Nah, selanjutnya adalah membuat UI multi panel. Nah, ini mungkin jarang ditemuin ya karena aku yakin teman-teman di sini jarang punya device tab ya gitu. Tapi kalau punya ya ya punya nggak apa-apa ya. Jadi gini nih teman-teman. Kalau tablet, ya kan? Kalau tablet ya, ini kita berbicara tablet ya, bukan HP Android. HP Android sih, cuman yang versi tablet gitu ya. Dia pastikan apa namanya? Layarnya kan gede tuh kan. Nggak mungkin dong kita misalnya kita menggunakan layar yang apa namanya? Yang standar, yang seperti ini gitu, yang seperti handphone biasa kan nggak mungkin gitu. Nah, biasanya contohnya kayak aplikasi Pawen ya. Aplikasi Pawen ini dia punya punya dua dua versi ya, versi tablet dan versi ya versi yang biasa gitu, yang layar biasa yang kecil. Nah, kalau misalnya diubah jadi versi tablet, dia akan otomatis seperti ini nih tampilannya gitu. Jadi di sini ada layout, ada tiga layout yang berbeda ya. Yang pertama itu yang sebelah kiri disebut fragment satu, yang tengah itu menampilkan dari apa namanya? Dari produknya,
yang fragmen satu ini menampilkan dari kategori produknya ya. Kemudian yang tengahnya itu ya produknya, yang ketiga itu adalah apa ini namanya? Checkoutnya ya, apa keranjang gitu ya, keranjangnya gitu. Nah, dia masing-masing tampilan ini dia nggak satu layout gitu, tapi beda layout. Maksudnya beda 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 fragmen gitu atau beda UI ya. Dan setiap UI ini dia punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi ketika diklik, klik 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 gitu kan, pasti kan beda kan dengan yang klik 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 yang ada di sini. Gitu. Actionnya beda-beda gitu. Nah, biasanya fragmen digunakan untuk ini juga gitu ya. Nah, ini Pawon jadi dia punya dua apps. Kalau misalnya kita install di aplikasi tablet, di apa namanya device tablet, dia otomatis bakalan menjadi tiga bagian itu ya. Tiga bagian fragmen juga, tiga bagian. Terus kalau misalnya kita install di HP Android, ya tetap dia menggunakan fragmen juga gitu. Dan tiga juga gitu ya. Tiga fragmen juga ya. Itu. Oke. Em, Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa apa namanya bisa Bah Gojol sampaikan ya. Di video selanjutnya mungkin kita akan lebih bahas mengenai life cycle dari activity dan juga life cycle fragment ya teman-teman. Itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi bimbang atau bingung ya sama si fragment dan activity ini. Em, Akhir kata dari Mbah Gojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bye-bye.